kasus intoleransi, intimidasi, sekaligus tindakan penghalangan terhadap jemaah yang sedang melakukan kegiatan keagamaan kembali berlanjut. Setelah sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, kini pihak korban mengambil langkah hukum lanjutan dengan melaporkan Kapolsek Cidahu atas dugaan persekongkolan dalam kasus tersebut. Didampingi oleh kuasa hukum mereka, Subadrian Nuka dan Stein Siahaan, pihak korban mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan laporan resmi. Mereka menilai Kapolsek Cidahu tidak bersikap netral saat peristiwa yang terjadi pada 27 Juni lalu, bahkan diduga kuat terlibat dalam upaya pembiaran terhadap tindakan intoleransi yang dialami para jemaah. Hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Selamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah keos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Tak hanya melaporkan Kapolsek Cidahu, pihak korban juga berencana mengambil langkah hukum terhadap kepala desa setempat serta seorang pemuka agama yang diduga terlibat dalam kasus intoleransi ini. Menurut kuasa hukum korban, Subadrian Nuka dan Stein Siahaan, kedua sosok tersebut diduga ikut andil dalam upaya intimidasi dan pembiaran terhadap tindakan penghalangan aktivitas ibadah yang dialami para jemaah. Agenda kami selanjutnya, kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT, dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LP terkait penistaan agama itu kita akan melakukan sekitar 3 orang. Kami juga kepala desa, RT, dan satu lagi Tokoh agama lah. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga. Terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC Partai Besar. Dalam LP kami pun ya saya nggak tahu lagi apakah nanti kebijakan dijadikan satu LP atau nanti dipisah. Bahwasanya kami juga melaporkan tentang kekerasan terhadap anaknya juga, karena anak-anak mengalami trauma berat dan sekarang mereka lagi dalam proses penyembuhan untuk mental mereka. Tak dipungkiri, kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi semakin ramai diperbincangkan dan menuai perhatian luas dari masyarakat. Gelombang dukungan terhadap pihak korban pun terus berdatangan, termasuk dari kalangan praktisi hukum. Salah satunya adalah Deolipa Yumara yang ikut angkat bicara mengenai peristiwa yang dinilai mencederai nilai-nilai toleransi beragama tersebut. Dalam pernyataannya, Deolipa menyampaikan dukungan penuh kepada pihak korban untuk melaporkan para oknum yang diduga terlibat, termasuk aparat dan tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh ini sudah sangat tepat untuk memastikan tidak ada lagi praktik pembiaran terhadap tindakan intoleran. Sah-sah saja kuasa hukum korban kan, ini kan persoalan intoleransi di Cidahu ya yang dilakukan oleh masyarakat sana ya. Jadi korban atau kuasa hukumnya melaporkan Kapolsek
Nah, mereka tentunya melaporkan si Kapolsek ini karena mereka punya bukti-bukti, fakta-fakta, punya bukti video juga yang menggambarkan tentang keadaan penanganan Kapolsek terhadap kasus intoleransi di Cidahu. Jadi korban merasa ini Kapolseknya ini kenapa nggak kerja, itu satu paling, atau malah mungkin Kapolsek memprovokasi. Jadi karena hal-hal tersebutlah dan memang ada buktinya, akhirnya Kapolseknya dilaporkan ke Mabes Polri. Laporannya laporan dugaan mungkin dugaan pidana kan, dan satu lagi laporan mengenai prosedur kerja, mengenai laporan yang dilaporkan ke Propam ya. Jadi itu sah saja dilaporkan. Nah kalau ada laporan kan berarti kan ada ketidakadilan di situ. Jadi kita bisa baca sebenarnya pada situasi saat terjadi aksi intoleransi itu, Kapolsek mungkin melakukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak berpihak pada keadilan, tidak berpihak kepada korban, sehingga akhirnya dilaporkan. Jadi wajar saja Kapolsek dilaporkan. Oh ya kita dukung dong laporannya. Kalau Kapolsek nggak bisa kerja, buat apa jadi Kapolsek? Buat apa punya pangkat, punya ini pimpinan tapi nggak bisa dipakai komandonya kan? Tadi kan nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja diganti dari Kapolsek yang baru, perwira yang baru yang kemudian bisa kerja, bisa menangani persoalan sosial masyarakat. Anak kecil lagi berdoa diributin, dibikin aksi kekerasan ya trauma anak ini kan susah sembuhnya. Jadi ini kekerasan terhadap anak juga bisa, jadi pasalnya juga tambahin aja pasal kekerasan terhadap anak begitu, jadi biar sekalian, karena kan banyak pelakunya semuanya ditangkap. Ini kan kita cuma lihat cuma ada 8, harusnya kan banyak. Nah ini kerjanya Kapolres Pak Samian gimana, AKBP Samian, nah pelakunya itu banyak sebenarnya, karena ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala cabang dari partai juga ada di situ, gitu kan. Jadi memang ini harus dibereskan ini. Yang begini-begini harus cepat dibereskan, ditegakkan hukumnya. Tak hanya Deoli Payumara, kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi juga turut menyita perhatian Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang itu ikut angkat bicara, memberikan masukan tegas terkait langkah yang seharusnya diambil pemerintah daerah. Dalam pernyataannya, Hotman Paris mendesak agar Gubernur Jawa Barat turun tangan langsung untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa hambatan. Ia menilai, tindakan tegas dari kepala daerah sangat diperlukan untuk memberi efek jera kepada para pelaku intoleransi yang telah mencederai prinsip kebinekaan dan kebebasan beragama. Kan sudah jelas di negara ini toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Jadi kalau masih ada tindakan intoleransi, ya agar segera pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur Pemda setempat segera bertindak. Kita masih pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin ya. Pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, kalian masih sibuk bicara tentang bertindak intoleransi, sungguh tidak masuk di akal ya. Lihatlah negara-negara maju, otaknya itu mulai dong dicuci ya, mulailah toleransi. Itu aja pesan saya. Jadi begini, kalau ada hal pelanggaran ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri, itu aja ya. Kalau ada ketidakberesan perizinan ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri, itu aja pesan saya. Ya di sini peran dari pimpinan daerah khususnya gubernur sangat perlu, terutama himbauan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat agar segera menindak warganya yang bertindak main hakim sendiri, terutama berkaitan dengan intoleransi pembangunan maupun kegiatan ibadah. Kan sudah ada undang-undangnya semua, sudah ada undang-undangnya, sanksi pidananya pun ada. Ya, ada undang-undangnya, sudah banyak undang-undangnya. Ya, sanksi pidananya pun, apapun intoleransi main hakim sendiri itu pidana. Itu udah ratusan tahun ada undang-undang itu ya nggak? Ya.